Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama Siska Apulina. Nah, hari ini kita akan belajar matematika, bukan? Oke, sebelumnya kamu telah belajar tentang pola aritmatika. Nah, di pola aritmatika kemarin kamu sudah belajar tentang bagaimana menentukan bentuk umum suku ke N. Nah, kamu juga sudah belajar tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola aritmatika. Nah, hari ini sebagai kelanjutannya kamu akan belajar tentang pola geometri. Nah, apa sih pola geometri itu? Bagaimana cara menentukan bentuk umum suku ke N-nya? Oke, nanti kamu bisa tahu itu setelah kamu menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Nah, di situ nanti kamu bisa menentukan bentuk umum suku ke N, kamu bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola geometri. Jadi, selamat belajar dan selamat mengikuti pelajaran ini. Jangan lupa kamu juga harus tetap semangat supaya apapun yang kamu pelajari dapat kamu pahami dan dapat kamu mengerti. Baiklah, selamat belajar semuanya. Baiklah, kita akan lanjut pelajaran kita hari ini, yaitu tentang pola geometri. Sebagai lanjutan dari pola-pola khusus di bab pola bilangan SMP kelas 8. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang pola aritmatika kan? Hari ini kita lanjut tentang pola geometri. Oke, kita lanjut. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Oke, coba kamu lihat gambarnya. Nah, ini ada seorang anak yang bernama Dodi. Dodi mengamati bakteri menggunakan mikroskop. Ia melihat satu bakteri pada pukul 9. Setiap 10 menit, bakteri tersebut membelah diri menjadi 2. Tahukah kamu berapa banyak bakteri pada pukul 11? Oke. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita ketahui terlebih dahulu bahwa bakteri tersebut selama 2 jam atau 120 menit, yaitu dari pukul 9 sampai dengan pukul 11, akan membelah sebanyak 120 menit bagi 10 menit sama dengan 12 kali. Jadi satu bakteri itu akan membelah sebanyak 12 kali. Dan ditanya berapa banyak bakteri setelah 12 kali pembelahan. Nah, kita perhatikan ilustrasi berikut. Awalnya ada satu bakteri. Setelah 10 menit, yang satu bakteri ini menjadi 2. Oke, kemudian yang 2 bakteri masing-masing satu membelah jadi 2 dan satunya lagi membelah menjadi 2 sehingga jumlahnya sekarang ada 4 bakteri. Kemudian yang ini menjadi 2, bakteri yang ini menjadi 2 lagi, yang ini juga menjadi 2, yang ini juga menjadi 2. Jadi jumlahnya setelah pembelahan ketiga adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Kita tuliskan pola barisannya, di mana satu bakteri akan membelah menjadi 2 bakteri setelah 10 menit, menjadi 4 setelah 20 menit, menjadi 8 setelah 30 menit, dan seterusnya. Maka kita akan peroleh barisan bilangan seperti berikut. Ya, kita lihat yang 2 ini menjadi suku pertama atau U1, kemudian suku kedua, kemudian suku ketiga, kemudian suku keempat, dan yang 32 ini adalah suku kelima, dan seterusnya. Jadi ada terbentuk barisan bilangan. Kita lanjutkan. Nah, barisan bilangan 2, 4, 8, 16, 32. Coba kamu perhatikan perbandingan antara suku setelah dan suku sebelumnya. Jadi kalau ini suku sebelum, setelahnya adalah ini suku keempatnya, suku keduanya adalah suku setelah. Kemudian kalau ini suku sebelum, ini adalah suku setelah. 8 suku sebelum, 16 adalah suku setelah, dan seterusnya. Nah, kita lihat ya. Perbandingan suku kedua dengan suku pertama, atau kita baca boleh U2 bagi U1, atau U2 banding U1, itu sama dengan 4 bagi 2, hasilnya 2. Oke, kita lihat lagi, U3. U3 adalah 8 banding U2. U2-nya itu adalah 4. Maka hasilnya adalah 2. Kita lanjut lagi. U4 banding U3 itu adalah 16 banding 8. Hasilnya sama dengan
2. Kemudian U5 bagi U4 sama dengan 32 banding 16 sama dengan 2. Oke, kamu lihat, perhatikan setiap perbandingan ini. Perbandingan antara suku setelah dengan suku sebelum. Kamu perhatikan. Kita lanjutkan. Apa yang dapat kamu simpulkan? Tentunya kamu akan menyimpulkan bahwa U2 banding U1 sama dengan U3 banding U2 sama dengan U4 banding U3 sama dengan U5 banding U4 sampailah nanti kita ke UN banding UN kurang 1. Jadi nanti kalau suku ke 100 dibandingkan dengan suku ke 99 gitu ya. Kalau suku ke 8 dibandingkan dengan suku ke 7 karena N banding N kurang 1. Coba kita lihat apakah benar sama. Oke, ternyata benar. Perbandingannya itu sama-sama 2. Oke, menghasilkan angka yang sama, menghasilkan angka yang tetap yaitu 2. Kita lanjutkan. Oke, ini yang tadi. Nah, selanjutnya perbandingan suku setelah dan suku sebelum pada pola di atas disebut dengan rasio atau disimbolkan dengan R. Nah, pola bilangan yang memiliki rasio antar suku yang sama disebut sebagai pola geometri. Jadi kamu sekarang bisa menyebutkan atau menjelaskan pengertian pola geometri itu adalah pola bilangan yang memiliki rasio antar suku sebelum atau suku setelah dan suku sebelum atau suku antar suku atau rasio antar suku yang sama disebut sebagai pola geometri. Nah, supaya kita tahu bagaimana bentuk umum suku ke N pola geometri, kita lihat kembali barisan ini. Barisan bilangannya tadi adalah 2, 4, 8, 16, 32, dan selanjutnya. Kita nyatakan suku pertama atau U1 dengan A. Jadi kita simbolkan U1 itu dengan A. Jadi di sini kita lihat suku pertamanya adalah 2. Sementara rasio dinyatakan dengan R. Rasionya yang tadi kita dapatkan adalah 2 ya. U2 banding U1 2. U3 banding U2 juga 2. 16 bagi 8 2. 32 bagi 16 2. Nah, kita peroleh seperti tabel berikut ini. Suku pertama ya, suku pertama banyak bakterinya adalah 2. Suku pertama ini adalah pembelahan yang pertama tadi. Setelah pembelahan yang pertama dihasilkan banyak bakteri 2. Setelah pembelahan kedua atau suku kedua 4. Nah, dapat dari mana itu 2-nya? Nah, kita lihat 2 kali 2 pangkat 1 kurang 1 sama dengan 2 kali 2 pangkat 0 ya. 1 kurang 1 adalah 0 dan 2 pangkat 0 itu adalah 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Suku kedua sama dengan 2 kali 2 pangkat 2 kurang 1 sama dengan 2 kali 2 pangkat 1 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Oke, sampailah kita ke N. Jadi kita lihat ini tadi adalah 2, yang ini itu adalah nilai A ya, kali 2 yang ini itu adalah nilai R. Oke. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5 ini sesuai dengan N-nya. 1, ini 1, maka di sini 1. Di sini 2, berarti ini adalah 2 dan seterusnya. Sehingga kalau di sini N, maka ini adalah N kurang 1. Ini juga menjadi kurang 1. Sehingga bentuk umum pola geometri adalah UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Jadi kalau ditanya U10 berarti A kali R pangkat 10 kurang 1 menjadi R pangkat 9. Begitu dia seterusnya untuk bilangan yang lain. Nah, supaya kamu lebih paham, perhatikan contoh berikut. Diketahui pola geometri 2, 6, 18, 54, 162. Jadi ini adalah barisan bilangan ya, barisan bilangan geometri. Yang ditanya adalah tentukan suku ke-8. Kita lihat pertama nilai A. Nilai A di sini adalah 2 karena suku pertamanya adalah 2. Kemudian kita cari nilai R. Kita buat saja perbandingan U2 banding U1.
Maka di sini kita lihat 6 banding 2 sama dengan 3. Selanjutnya yang ditanya adalah suku ke-8. Berarti kita tuliskan dulu bentuk umumnya. UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Yang ditanya adalah suku ke-8. Berarti U8 sama dengan 2 kali 3. 3-nya ini dari mana? 3-nya ini adalah R, 2-nya ini adalah nilai A. Kali 3 pangkat 8 kurang 1. 8-nya ini adalah N. Ya, kemudian kita lanjut. U8 sama dengan 2 kali 3 pangkat 7. 7-nya itu hasil dari 8 kurang 1. Kemudian U8 kita dapatkan 2 kali 2187. 2187 ini adalah 3 pangkat 7, yang artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 7 kali. Oke, sehingga kita dapat nilai dari U8 adalah 4374. Jadi, suku ke-8 dari barisan bilangan tersebut adalah 4374. Oke, bagaimana? Gampang bukan? Kita lanjut ke contoh yang kedua. Diketahui pola geometri 32, 16, 8, 4, 2, 1. Tentukan suku ke-9 dari pola tersebut. Kita jawab, pertama kita cari nilai A. Ya, nilai A-nya di sini adalah 32. Nilai R-nya adalah kita buat perbandingan U2 banding U1, yaitu 16 banding 32. Ini sama dengan 1/2 ya. Ini seharusnya di sini ditulis 1/2. Oke, coba kita tulis saja di sini nilainya 1/2. Kita buat ya 1/2 supaya kamu nanti tidak terjadi kesalahan. Kita ubah di sini nilainya Oke, nilainya itu adalah 1/2 atau setengah. Kita ulang. Oke, nilainya adalah 1/2. Jadi kamu juga harus teliti supaya kamu bisa menjawab dengan benar 1/2. Oke, kita lanjut. Kita tuliskan kembali rumus suku ke N-nya. UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Sehingga kalau yang ditanya suku ke-9, oke ya, ini juga yang ditanya adalah suku ke-9. Ya, kita bisa perbaiki supaya kamu bisa paham nanti. Yang ditanya di situ adalah suku ke-9, bukan suku ke-8 ya. Suku ke-9 ya. Maka ini juga suku ke-9. Yang ini juga suku ke-9. Oke, suku ke-9 atau UN. U9. Nah, itu supaya kamu bisa lebih paham ya. Kita lihat. Maka yang ditanya adalah suku ke-9. A-nya adalah 32, berarti 32 kali 1/2 pangkat 9 kurang 1. Kemudian suku ke-9, 32 kali 1/2 pangkat 8. Oke, sampailah ke 32 kali 2 pangkat 8 itu adalah 256. 1 pangkat 8 itu adalah 1, sehingga 1/2 pangkat 8 itu sama dengan 1/256. Sama dengan 32/256. Kalau kita sederhanakan sama dengan 1/8. Jadi suku ke-9 dari barisan bilangan tersebut adalah 1/8. Oke, kamu harus pahami ini lagi, kamu ulangi lagi jika kamu belum paham, sehingga nanti ada soal, ada permasalahan, kamu bisa menjawabnya dengan benar. Nah, sampailah kita kepada tugas yang harus kamu selesaikan. Ada 3 soal. 1. Tentukan suku ke-10 dari barisan geometri 5, 10, 20, 40, dan seterusnya. Yang kedua, tentukan
suku ke-8 dari barisan geometri 108, 36, 12, 4, dan seterusnya. Dan yang ketiga, selidiki apakah barisan bilangan berikut membentuk pola geometri. Jadi, nanti setelah kamu selidiki, kamu bisa menyatakan ini membentuk pola geometri atau bukan dan sertakan alasannya. Nah, sekian dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kamu bisa menyelesaikan tugas kamu. Semoga berhasil dan tetap semangat. Sampai jumpa. Oke, kamu sudah melihat video tayangan yang berisi tentang materi pola geometri, bukan? Nah, bagaimana? Apakah kamu sudah memahami? Oke, tentunya kamu sudah paham dong bagaimana cara menentukan rumus suku KN dari pola geometri. Kamu juga sudah bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola geometri. Oke, jadi Ibu harap kamu bisa menyelesaikan tugas yang Ibu berikan di video tadi. Selamat mengerjakan tugas. Baiklah, karena kamu sudah selesai menyelesaikan tugas, kamu sudah bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola geometri. Jadi Ibu ucapkan selamat kepada kamu. Oke, jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kamu bisa memperoleh pelajaran yang penting buat kamu pelajari. Oke, sampai jumpa kembali di pelajaran selanjutnya.